Ya pemirsa, meski Pemkab Sidoarjo serta tim SAR menargetkan evakuasi korban Ponpes Al-Kozini yang ambruk selesai hari Senin. Ya, total 169 korban pemirsa sudah berhasil dievakuasi, termasuk 65 orang meninggal dunia. Alhamdulillah telah ditemukan 7 jenazah lagi, sehingga diperkirakan tinggal 13 korban yang akan kita cari di lokasi runtuhnya musola di Pondok Pesantren Sidoarjo ini. Total dari korban semuanya ada 154 orang, yang selamat ada 104, kemudian yang meninggal 50, dan seperti saya sampaikan tadi masih dalam pencarian. Ini perkiraan masih ada 13 orang yang di reruntuhan gedung. Kami menargetkan dari BNPB hari ini kita akan selesaikan pencarian korban. Dari Basarnas maupun dari pihak Kodim sudah mengatur schedule. Diharapkan pada hari ini kita akan selesai evakuasi dari yang diperkirakan, saya ulangi, yang diperkirakan tinggal 13 orang lagi. Ya pemirsa, Badan SAR Nasional menyatakan proses pencarian korban dinyatakan berhenti setelah benar-benar tidak ditemukan korban dan puing-puing Ponpes ambruk bersih dari lokasi kejadian. Acuan yang kita gunakan adalah lokasi kejadian. Saat ini teman-teman yang melaksanakan ekstrikasi, baik itu menggunakan alat berat, begitu juga ekstrikasi yang perorangan untuk mengangkat entah itu body part atau korban. Jadi kita nyatakan bahwa operasi ini selesai setelah tempat itu yakin semua mulai dari reruntuhan itu bisa kita pisahkan dan kita bisa mendetek semuanya. Bisa nanti selesai atau mungkin besok pagi atau besok siang. Dan pada saat itu kalau memang benar-benar bahwa lokasi sudah bisa kita clearkan, saat itu kita dari Badan SAR Nasional sudah bisa mendeklir bahwa operasi yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional bisa dinyatakan selesai. Ya pemirsa, sepekan pasca tragedi ambruknya Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 13 korban masih tertimbun dan belum bisa dievakuasi. Duka mendalam menyelimuti keluarga korban ambruknya Ponpes Al-Kozini. Sepekan setelah tragedi, proses pencarian korban tertimbun ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur ini masih berlangsung pemirsa. Hingga Senin sore dari 169 korban, 65 korban meninggal dunia. Sementara belasan korban masih tertimbun reruntuhan bangunan. 104 korban berhasil dievakuasi dengan selamat, sebagian masih dirawat di rumah sakit. Terkait tragedi Ponpes Al-Kozini, Presiden Prabowo meminta Menko PMK Muhaimin Iskandar memimpin audit seluruh bangunan Ponpes di Indonesia. Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Kertanegara semalam. Selain mengevakuasi korban, pemirsa, petugas juga mengevakuasi satu mobil sedan mewah yang hancur dan ringsek tertimpa reruntuhan bangunan. Sebuah mobil sedan mewah ditemukan dalam kondisi ringsek dan hancur di samping rumah pengasuh pondok pesantren. Prosesi evakuasi yang dilakukan petugas gabungan dilakukan dengan alat berat eskavator. Mobil mewah tersebut turut menjadi korban ambruknya musola karena diparkir di samping rumah pengasuh pondok pesantren. Setelah berhasil dievakuasi, mobil mewah tersebut lalu diangkat dan dinaikkan ke atas sebuah truk untuk dipindahkan. Jenazah 2 santri korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, pemirsa, tiba di kampung halamannya di Bangkalan, Jawa Timur. Kedatangan jenazah diwarnai isak tangis keluarga.
Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah santri Ahmad Rijalul Haq di Desa Alang-Alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Minggu malam. Jenazah santri berusia 16 tahun tersebut sempat disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka sebelum dimakamkan di pemakaman setempat. Isak tangis keluarga juga pecah saat diizinkan melihat jenazah Nuruddin, korban Ponpes ambruk di Sidoarjo untuk terakhir kalinya sesaat setelah tiba di kampung halamannya di Desa Karanggayam, Kecamatan Belega, Bangkalan. Almarhum Nuruddin kemudian disolatkan pihak keluarga bersama warga. Usai disolatkan diiringi lantunan tahlil, almarhum diantarkan ke pemakaman setempat untuk dimakamkan. Dari data sementara, BPBD Bangkalan sudah ada 3 jenazah santri korban ambruknya Ponpes Al-Khosini yang dipulangkan ke Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada perjuangan tim evakuasi dalam proses pencarian para korban robohnya gedung musola Pondok Pesantren Al-Khosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, seluruh petugas bekerja tanpa lelah berpacu dengan waktu di medan sulit untuk mengevakuasi korban. Tim berupaya melakukan evakuasi terhadap para santri yang menjadi korban robohnya gedung musola di pesantren Al-Khosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Tanpa lelah, para petugas bekerja selama 24 jam bergantian berpacu dengan waktu menyisir sejumlah sektor yang menjadi titik korban tertimbun reruntuhan bangunan. Kamu bantu tarik ini ya, guys ya. Tandu. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Ya, di sebelah kiri, Cis. Iya. Haikal. Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Satu persatu korban yang terjebak di bawah reruntuhan berhasil dievakuasi meski dengan peralatan seadanya karena kondisi reruntuhan gedung sangat berbahaya jika menggunakan alat berat. Proses evakuasi penuh tantangan. Ratusan personel dikerahkan mengejar golden time di tengah medan sulit. Tim harus menghadapi medan reruntuhan yang sempit dan berbahaya. Meski demikian, tim evakuasi berhasil menyelamatkan sejumlah santri yang terjebak di bawah reruntuhan dengan selamat. Setelah 4 hari tim evakuasi berjibaku penuh kehati-hatian, tim memutuskan menggunakan alat berat setelah tim tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan gedung. Meski demikian, keputusan tersebut tidak mudah. Tim juga berkoordinasi dengan keluarga korban yang masih hilang meminta persetujuan untuk menggunakan alat berat. Setelah mengerahkan alat berat, puluhan jenazah korban yang sebagian besar berada di lantai 1 bangunan berhasil evakuasi. Namun proses pengangkatan reruntuhan gedung pun terkendala sebagian beton yang masih menempel dengan gedung di sebelahnya. Meski demikian, seluruh petugas terus berupaya tanpa lelah. Tim Liputan iNews melaporkan.